Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam bagi kita semua. Kembali lagi kita dalam renungan kita pada malam hari ini yang terambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu bagi kami. Kalau sampai pada saat malam hari ini kami semua boleh ada sebagaimana kami ada, semua berkat penyertaan Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang hari dalam segala aktivitas kami, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua berkat kemurahan-Mu. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu, berfirmanlah, hati kami telah siap. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di momen Paskah ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan masih dalam tema tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 berkata, "Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sama mengetahui kisah tentang di mana Lazarus dibangkitkan. Dikatakan bahwa peristiwa ini begitu luar biasa dari peristiwa-peristiwa yang lainnya karena diizinkan oleh Yesus harus terjadi. Ketika Yesus mendapat berita tentang tentang Lazarus yang sedang sakit, ia sengaja menunda-nunda waktu untuk pergi menengok, karena dia berkata supaya kemuliaan Allah boleh dinyatakan bagi banyak orang. Di mana dia katakan di sini bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Dia berkata kepada Marta bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Tetapi Marta menyimak bahwa apa yang dia katakan bahwa Lazarus memang akan dibangkitkan, tetapi pada akhir zaman nanti. Tapi Yesus meyakinkan kepada Marta bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Dan dikatakan bahwa setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Maka dia bertanya kepada Marta, "Percayakah engkau akan hal ini?" Marta menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini tentu menjadi satu perenungan bagi kita. Sebelum dia mati, sebelum dia bangkit dan dia naik ke surga 2000 tahun yang lalu, dia sudah mengatakan kepada Marta bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa yang percaya kepada dia, maka mereka pun akan memperoleh kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Melalui perenungan Paskah ini mengingatkan juga bagi saya dan saudara bahwa kita bersyukur, kita patut bangga, kita memiliki Yesus sebagai penjamin kehidupan kita untuk kita memperoleh kehidupan kekal, yaitu kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Sebab dia berkata bahwa dialah kebangkitan dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang pergi ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan dia membuktikan tentang bagaimana dia sebagai kebangkitan dan hidup itu. Yang pertama dari renungan ini kita diingatkan bahwa kalau dia berkata bahwa dialah kebangkitan dan hidup, maka itu dibuktikan melalui bangkitnya Lazarus dari antara orang mati. Memberikan satu jaminan bagi saya dan saudara juga bahwa kita pun yang mati akan bangkit kembali, akan dibangkitkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan sorga. Karena dia membuktikan hanya dengan berkata-kata. Dia berkata kepada Lazarus, "Lazarus, marilah keluar." Maka Lazarus yang sudah mati itu dikatakan keluar. Yang kedua dikatakan bahwa
Apa bukti dia adalah kebangkitan dan hidup? Dia sendiri bangkit dari antara orang mati setelah dia 3 hari dikatakan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dan dia membuktikan kealahannya sebagai Mesias, sebagai Allah, sebagai utusan untuk mengokohkan iman orang percaya bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak menaruh percaya kepada dia. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita, karena dia adalah kebangkitan dan hidup itu. Dan yang ketiga yang menjadi iman kita, bahwa dialah yang akan membangkitkan bagi orang-orang percaya di akhir zaman. Ketika firman Tuhan berkata bahwa dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ini adalah janji Allah bagi saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Bukti bahwa dia adalah Mesias, dia akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati dari antara orang mati. Pada hari terakhir, ketika bunyi sangkakala dibunyikan, kemudian kita akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan Tuhan, supaya kita bersama-sama dengan dia dalam kerajaan sorga. Jadi kita bersyukur pada hari Minggu kemarin kita sudah memperingati tentang Paskah, di mana dia mati dan di mana dia bangkit dari antara orang mati dan memberikan satu jaminan kehidupan kekal bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu kita bersyukur pada saat malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa dia benar-benar Mesias. Dia membangkitkan orang mati, dia sendiri bangkit dari antara orang mati, dan dia pun akan membangkitkan saya dan saudara pada akhir zaman nanti. Berpegang teguh pada Tuhan yang harus kita lakukan saat ini, tetap percaya, pertahankan iman kita, tetap hidup setia, takut akan Tuhan, maka janji Tuhan dialah kebangkitan dan hidup. Maka kita akan memperoleh kehidupan kekal. Hidup kita di dunia ini hanya sementara waktu, tetapi ada dunia yang kekal, kehidupan kekal yang sedang menanti saya dan saudara. Puji Tuhan. Ini yang menjadi renungan kita saat malam hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami diingatkan bahwa Engkaulah kebangkitan dan hidup. Kami akan hidup, kami akan memperoleh kehidupan kekal ketika kami percaya kepadamu, ketika kami menaruh pengharapan, iman, dan kasih kami kepadamu. Maka kami percaya bahwa ada kehidupan yang kekal, kehidupan kekal untuk selama-lamanya yang saat ini sedang menanti kami. Buat kami terus tetap kuat dalam pengiringan kami di dalam Engkau. Kami tetap bertekun, kami tetap bersungguh-sungguh, karena kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas maut, yang telah mengalahkan maut dan menjamin kehidupan kami para pengikut-pengikut-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.